Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilfakina dengan NIM SF240607 dari program studi S1 Farmasi. Di video ini saya akan menyampaikan tugas saya tentang proses terjadinya pembelahan sel pada tubuh tumbuhan dan tubuh manusia. Yuk kita simak bersama. Pembelahan sel pada tumbuhan terjadi melalui proses mitosis, terutama di jaringan meristem yang aktif membelah. Proses ini penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Berikut penjelasan pembelahan sel pada akar, batang, dan daun. Proses pembelahan sel pada tumbuhan, khususnya pada sel akar, terjadi melalui mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang akan menghasilkan dua sel anak yang identik secara genetik dengan sel induknya. Ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tumbuhan. Berikut saya akan menjelaskan tahap proses pembelahan sel pada akar tumbuhan. Yang pertama, interfase, merupakan tahap persiapan sebelum pembelahan. Sel mengalami pertumbuhan dan menggandakan DNA-nya. Yang kedua, profase, kromosom mulai menebal dan terlihat jelas, membran inti mulai menghilang, dan benang-benang gelendong mulai terbentuk. Yang ketiga, metafase, kromosom berjajar di bidang ekuator atau tengah sel, dan benang-benang gelendong menempel pada sentromer kromosom. Yang keempat, anafase, kromatid saudara ditarik ke arah kutub yang berlawanan oleh benang gelendong. Kromosom terpisah menjadi dua kelompok. Yang kelima, telofase, membran inti mulai terbentuk kembali di sekitar kromosom di masing-masing kutub. Kromosom mulai menipis dan tidak terlihat jelas lagi, terbentuk dua inti sel. Yang keenam, sitokinesis, sitoplasma membelah menjadi dua bagian, terbentuk dua sel anak yang identik. Pada akar tumbuhan, pembelahan ini terjadi aktif di meristem apikal akar, yaitu jaringan muda yang aktif membelah, memungkinkan akar tumbuh memanjang ke bawah mencari air dan nutrisi. Selanjutnya, proses pembelahan sel pada tumbuhan, khususnya pada sel batang, juga terjadi melalui mitosis, sama seperti di akar. Perbedaannya hanya pada di lokasi jaringan tempat pembelahan terjadi. Pembelahan sel di batang terjadi terutama di jaringan meristem apikal batang dan meristem lateral, atau seperti kambium. Meristem apikal berfungsi bertanggung jawab untuk pertumbuhan memanjang batang, sedangkan meristem lateral atau kambium bertujuan memungkinkan pertumbuhan sekunder, yaitu penebalan batang. Adapun tahap-tahap pembelahan sel. Yang pertama, interfase. Sel melakukan persiapan termaksud replikasi DNA dan sintesis protein. Yang kedua, profase. Kromosom menebal dan terlihat jelas, membran inti sel mulai menghilang, dan benang gelendong berbentuk. Yang ketiga, metafase. Kromosom berjajaran di tengah sel, spindel menempel pada sentromer. Yang keempat, anafase. Kromatid saudara ditarik ke kutub yang berlawanan. Yang kelima, telofase. Membran inti terbentuk kembali di dua kutub. Kromosom menjadi benang kromatin. Yang keenam, sitokinesis. Sitoplasma membelah membentuk dua sel anak identik. Hasil akhir terbentuk dua sel anak yang identik, yang akan berkembang menjadi bagian-bagian batang seperti jaringan epidermis, korteks, floem, dan xilem, tergantung pada arah dan jenis diferensiasi selanjutnya. Pembelahan sel pada tumbuhan di daun juga terjadi melalui mitosis, terutama selama fase awal pertumbuhan daun.
Namun dibandingkan dengan akar dan batang, aktivitas pembelahan sel di daun lebih terbatas dan terjadi pada jaringan meristematik yang bersifat sementara. Lokasi pembelahan sel di daun terjadi di meristem marginal dan meristem interkalar atau saat daun masih muda. Setelah daun dewasa, pembelahan sel menurun dan diganti oleh proses diferensiasi, di mana sel-sel berubah menjadi tipe sel khusus seperti sel stomata, jaringan palisade, dan spons. Nah, adapun tahap proses mitosis di sel daun. Yang pertama, interfase. Sel tumbuh dan menggandakan DNA-nya. Yang kedua, profase. Kromosom mulai terlihat dan membran inti mulai menghilang. Yang ketiga, metafase. Kromosom berjajar di tengah sel. Yang keempat, anafase. Kromatid ditarik ke kutub sel yang berlawanan. Yang kelima, telofase. Kromosom mulai memadat kembali dan membran inti terbentuk. Yang keenam, sitokinesis. Sitoplasma membelah terbentuk dua sel anak identik. Tujuan pembelahan sel di daun. Yang pertama, pembentukan jaringan daun seperti epidermis, mesofil atau palisade dan spons, dan jaringan pembuluh. Yang kedua, pertumbuhan ukuran daun selama fase awal pembentukan. Yang ketiga, pembelahan sel-sel khusus seperti sel penjaga stomata. Nah, setelah daun matang, pembelahan berhenti dan sebagian besar aktivitas sel berfokus pada fotosintesis dan pertukaran gas. Materi selanjutnya yaitu proses pembelahan sel pada tubuh manusia. Proses pembelahan sel tubuh manusia, khususnya pada sel kulit, terjadi melalui mitosis, yaitu pembelahan sel somatik atau sel tubuh yang menghasilkan dua sel anak yang identik secara genetik dan sel induknya. Fungsi pembelahan sel kulit. Yang pertama, regenerasi, mengganti sel kulit yang rusak dan mati. Yang kedua, pertumbuhan, menambah jumlah sel saat tubuh berkembang. Yang ketiga, penyembuhan luka, membentuk sel-sel baru untuk menutup luka. Adapun proses mitosis pada sel kulit. Yang pertama, interfase. Sel berada dalam fase persiapan. DNA digandakan atau direplikasi, sel tumbuh dan menyiapkan organel. Yang kedua, profase. Kromosom mulai tampak karena memadat. Membran inti mulai menghilang dan benang-benang spindel mulai terbentuk. Yang ketiga, metafase. Kromosom berjajar di tengah sel dan benang spindel menempel di sentromer setiap kromosom. Yang keempat, anafase. Kromatid ditarik ke kutub yang berlawanan. Yang kelima, telofase. Membran inti kembali terbentuk. Kromosom mulai melonggar menjadi benang kromatin. Yang keenam, sitokinesis. Sitoplasma membelah, terbentuk dua sel anak yang identik. Khusus sel kulit, sel-sel baru terbentuk di lapisan bawah epidermis atau lapisan basal, lalu terdorong ke permukaan kulit. Saat mendekati permukaan, sel mengalami keratinisasi dan akhirnya mati, membentuk lapisan pelindung. Yang terakhir, proses pembelahan sel hati. Proses pembelahan sel hati atau hepatosit pada tubuh manusia juga terjadi melalui mitosis. Sama seperti sel tubuh lainnya, namun sel hati punya keunikan karena mereka bisa membelah dengan sangat cepat saat dibutuhkan, misalnya saat terjadi kerusakan hati. Fungsi pembelahan sel hati. Yang pertama, regenerasi hati. Hati adalah salah satu organ yang paling mampu memperbaiki dirinya sendiri. Yang kedua, menjaga fungsi organ, menggantikan sel hati yang tua dan atau rusak.
Adapun tahap proses terjadinya pembelahan sel hati. Yang pertama, interfase. Sel tumbuh DNA mengalami replikasi atau penggandaan. Ini adalah tahap terpanjang dan penting sebagai persiapan mitosis. Yang kedua, profase. Kromosom mulai terlihat jelas dan membran inti mulai menghilang. Spindel atau benang pembelahan mulai terbentuk. Yang ketiga, metafase. Kromosom berjajar di tengah sel. Benang spindel menempel pada sentromer kromosom. Yang keempat, anafase. Kromatid ditarik ke kutub yang berlawanan. Yang kelima, telofase. Membran inti terbentuk kembali. Kromosom mulai berubah menjadi benang kromatin. Yang keenam, sitokinesis. Sitoplasma membelah membentuk dua sel anak identik. Uniknya sel hati, hepatosit bisa bersifat binukleat atau memiliki dua inti, tapi tetap dapat membelah secara normal. Pada khususnya cedera hati, proses pembelahan bisa meningkat drastis sehingga regenerasi terjadi dengan cepat. Demikianlah penjelasan mengenai proses pembelahan sel pada tumbuhan dan manusia, dari akar hingga daun, dari kulit hingga hati. Pembelahan sel merupakan proses luar biasa yang memungkinkan makhluk hidup untuk bertumbuh, memperbaiki diri, dan bertahan hidup. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.